akhirnya usaha roti itu gagal juga ya? Usaha roti gagal juga, padahal itu brand burgernya sudah saya jual ke temen ya. Setelah roti itu memang ada sedikit-sedikit yang terbebani, karena salah satunya pada waktu roti itu ya pakaian saya juga turun, uang dibawa lari sama konveksi. Terus kemudian mau nikah, terus sekalian ada hutang untuk start produksi roti saat itu. Kurang lebihnya gitu. Jadi posisinya pada waktu pas paling bawah. Paling bawah banget. Paling ngedrop ya. Halo semuanya, welcome to my channel YouTube Araka. Sekarang konten saya juga bahas tentang usaha dan juga bisnis seperti awal-awal saya bikin channel dulu. Nah, sekarang saya nginterview yang pertama kali saya interview atau perdana, ini teman saya, namanya siapa Mas? Yusuf Rizky. Yusuf Rizky ya? Yusuf Rizky. Kita ngobrol-ngobrol santai di sini, tanya jawab seputar usahanya dia yang udah dijalanin dalam beberapa tahun ini sih. Nah, Mas Yusuf sendiri asalnya dari mana, Mas? Asalnya dari, kalau orang Malang sebutnya Orogenojob ya. Bojonegoro. Jadi asalnya dari Bojonegoro, Jawa Timur. Daerah paling ujung Jawa Timur. Perbatasan malahan. Perbatasan. Sama saya juga perbatasan sama Jawa Tengah itu. Jadi dulu mulai ngerintis usaha itu sejak kapan, Mas? Sejak 2010. 2010 ini 2021. Tapi karena dulu kan ganti-ganti. Iya. Nah, itu yang menarik, Mas. Ganti-gantinya ini nanti kita bahas ini. Jadi udah 11 tahun ini ya. Kurang lebihnya 10 tahun, 11 tahun. 10 sampai 11 tahun lah. Nah, yang pertama kali itu usaha apa, Mas? Yang pertama kali dulu usaha yogurt. Yogurt itu dibentuk dalam es lilin atau kemasan es krim. Terus kita pasarkan di media sosial, di grup-grup Facebook. Itu sudah seluruh Indonesia dulu, alhamdulillah. Kita hanya jalan berlima. Bahkan nggak bisa ngirim, kendalanya cuma itu. Permintaan seluruh Indonesia luar biasa banyak, tapi ngirimnya nggak bisa. Karena yogurt harus 1 hari nyampe, terus pelakukan packingnya harus ekstra, ada tambahan styrofoam dan lain sebagainya. Akhirnya ada beberapa yang ongkirnya mahal, yang itu bikin dia nggak ngatasi untuk dijual kembali. Salah satunya kendalanya itu. Sebenarnya permintaannya cukup lumayan. Pasarnya banyak ya sebetulnya ya. Lumayan. Sampai saat itu paling jauh ngirim ke Makassar sama ke Berau. Bali juga iya. Kalau Jawa Timur, Jawa lah gampang, titip kereta, titip bus, titip travel mudah. Tapi kalau untuk luar pulau, saya yang harus hunting kurirnya ya. Kalau keluar pulau itu ke Makassar, itu gimana, apa nggak basi atau gimana? Itu berapa hari nyampenya? Karena kan jauh kan? Jauh, betul. Minimal itu 6 jam bisa nyampe sebenarnya. Tapi maksimal saya ngasih batasan 1 hari harus bisa nyampe. Caranya memang harus cari kurir yang luar biasa. Kurir-kurir yang bisa ngirim pot to pot. Jadi customer bukan ngambil di gudang kantornya, bukan, tapi ngambilnya langsung di bandara. Produk gitu. Dari Malang dikirim ke Juanda. 1 jam berikutnya setelah saya ngirim ngasihkan yogurt itu, terus diberikan nomor SMU, kemudian mungkin esok harinya customer sudah bisa dikontak oleh pihak bandara di Makassar atau di Berau. Atau yang bikin agak lama itu yang kayak di Berau nih kasusnya kan harus 2 kali bandara ya. Bahasanya oper. Nah, itu yang transit itu yang bikin ada ekstra biaya karantina, terus biaya-biaya yang lainnya itu harus bongkar muatnya juga ya. Betul, itu lebih lama. Tapi untuk 1 kali kayak Surabaya Makassar cepet banget. Bisa. Dan murah. Ongkirnya murah itu, Mas? Cukup lah, daripada dibandingkan dengan mungkin kurir-kurir kayak pos 1 hari nyampe, JNE 1 hari nyampe, itu jauh lebih murah. Cuma harus ngambil ke gudang bandara, ke hanggar. Karena kargoan mungkin ya, jadinya lebih murah.
kargoan, terus kemudian ya nggak ada biaya yang lainnya selain kita ngambil. Kalau diantar sampai rumah kan jelas ada biaya ekstra lagi. Iya. Kita ngambil customer yang ngambil di bandara. Seperti itu. Terus yang usaha yogurt ini kegagalannya karena apa, Mas? Karena ini tadi ya, jaraknya jauh tadi ya. Bukan. Sebenarnya potensial. Bahkan saya punya planning yang tinggi banget untuk yogurt, untuk bisa mungkin masuk di supermarket, untuk bisa jadi company yang besar, mungkin banget. Karena salah satunya yang paling utama yaitu teman-teman tim kami yang nggak percaya sama saya pada saat itu. Nggak ada yang percaya dengan skill kemampuan saya. Padahal ketika itu yang pegang head of marketingnya saya, yang lainnya sudah finance, terus kemudian produksi, terus kemudian HRD, itu yang pegang marketingnya saya. Mereka nggak ada yang percaya karena pengennya bekerja di tempat yang bonafit atau bekerja di tempat-tempat yang berlabel plat merah lah. Intinya seperti itu. Mereka lebih yakin dan hasilnya banyak. Pada saat itu memang kalau dibagi berlima hanya bisa untuk cukup, tapi untuk lebih belum bisa ya, menghasilkan cukup makan sehari-hari lah ya. Akhirnya hasil lebih belum. Belum. Akhirnya memang baru merintis mungkin ya. Baru merintis plus masih banyak butuh modal banget ya untuk sunting. Akhirnya uang yang kita dapat harus digulung lagi di tempat kita lagi, bukan untuk dinikmati, tapi harus digulung lagi di situ. Itu mereka yang belum yakin. Dan pada saat itu juga waktunya semester akhir, waktunya tugas akhir kan. Iya. Tugas akhir itu butuh konsentrasi yang full banget. Terus kita putuskan untuk pecah kongsi dan dijual semua aset-aset yang kita punya. Lumayan loh. Kulkas saya punya gede-gede banget dulu. 5 kurang lebih. Itu dibeli orang es krim kalau nggak salah. Karena seneng. Bekas yogurt itu lebih bagus dan nggak ada bau daging kan. Beda dengan kulkas yang daging itu nggak akan ada yang mau. Itu kayak gitu. Benar potensinya tinggi banget. Bahkan sudah menjalin beberapa kemitraan di petani. Dulu kami sudah sempat seperti itu. Sayang juga ya. Tapi ya itulah sebuah perjalanan ya. Sebuah perjalanan ya seperti itu. Kadang kitanya ngoyo tapi kalau temennya nggak support juga, nggak sevibrasi atau nggak sevisi, nggak akan bisa, nggak akan bisa, nggak akan bisa. Seperti itu proses dalam hidup ya, dalam merintis dalam merintis usaha. Dalam merintis itu pernah juga ketika itu dapat orderan cukup banyak banget ya. Kita juga sudah dapat punya save uang yang cukup saat itu, pengen dinikmati pada saat itu. Kita mau ke Jogja, plus juga ada orderan dari Tulungagung, searah lah ya. Ada orderan dari Tulungagung 2-3 peti yogurt besar-besar, nilainya itu kurang lebih 5 juta. Ternyata PHP gal. Malam-malam nyampe di Tulungagung, akhirnya ya gimana lagi, mau balik ya nggak mungkin karena sudah tengah malam. Akhirnya kita lanjutkan ke Jogja dengan menjual yogurt itu 3 peti itu. PHP-nya itu gimana, Mas? PHP-nya dia selama 1 minggu itu sudah meyakinkan banget untuk mau join jadi reseller kami, beli dalam jumlah banyak, dapat benefitnya apa aja untuk jadi reseller kami. Itu sudah meyakinkan banget. Cuma kesalahan saya karena pada saat itu berencana mau ke Jogja, jadi nggak perlu pakai DP, kita asal percaya aja. Sudah produksi selama 1 minggu, jumlah banyak esnya atau produknya kita perbanyak, kita bawa ke Tulungagung. Ternyata nyampe ketemuan di sana orangnya nggak ada dan nggak respon. Usut punya usut, alhamdulillahnya saat itu ada temen yang punya saudara di sana. Esnya dititipkan di sana, dicari tahu kontak orang ini. Ternyata dia jualan tempe coba, dan cuma godain kita ngeprank coba. Zaman dulu belum ada ngeprank, kita sudah di-prank. Udah di-prank. Oke, itu yang usaha pertama, cerita tentang yogurt, kegagalan di bisnis yogurt. Itu jadi pengalaman untuk melangkah maju ke usaha selanjutnya. Lalu yang usaha selanjutnya ini apa, Mas? Banyak banget, macam-macam. Setelah yogurt, jualan teh juga pernah. Teh apa itu, Mas? Jualan teh yang teh dalam bentuk kemasan. Kan teh naga dulu juga nggak ada di luar Malang ya, ada di Malang aja. Itu saya jual di grup-grup juga laris.
Terus sempat juga jualan tehnya dibentuk dalam cup-cup, juga pernah saya lakukan. Iya. Terus itu tapi nggak pernah berjalan lama, hanya yang penting cukup untuk bisa ngisi bantu keuangan ya. Keuangan. Hanya cukup untuk bisa kehidupan sehari-hari lah intinya. Itu masih kuliah. Masih kuliah. Berarti penting cukup untuk uang jajan lah ya. Penting banget untuk uang jajan, cuma itu aja. Akhirnya setelahnya itu kan yang mulai untuk berpikir jualan lebih. Yang pengen hasilnya lebih apa, yaitu ya jualan pakaian atau jualan baju-baju. Intinya di fashion line seperti itu. Sebelum baju ada usaha lain? Sebelum baju, belimbing wuluh itu juga pernah tak jual loh. Iya dah. Belimbing wuluh karena stoknya banyak ya di Sawo Jajar, terus jeruk juga iya. Belimbing wuluh itu saya jus, saya masukkan botol, kan tahu tempat jualan botol, kita kemasi, terus saya jual online juga, menghasilkan juga untuk orang-orang yang diet dan pengen mendapatkan kesehatan yang lebih ya. Dari jus belimbing wuluh, dari jus jeruk juga iya. Jus jeruk itu dari kelanjutannya yogurt itu di petani sekitar itu punya kelebihan suplai dalam bentuk jeruk yang itu saya beli, saya kemasi di botol-botol. Saya jual juga di grup-grup Facebook. Saat 2010, 2011, 2012 itu masa-masa yogurt, masa-masa Facebook itu masih gratis untuk promosi. Di grup-grup enak banget. Enak banget, nggak keluar biaya promosi sama sekali, nggak ada budget promosi, tapi penjualannya up banget. Itu udah cukup untuk biaya hidup, biaya makan, cukup banget. Jadi intinya di tengah-tengah itu apa yang ada saya jual, apa yang ada saya jual. Bukan ngelihat potensi pasar atau permintaan pasar, itu nggak ngelihat dari situ, tapi dari apa yang saya punya, yang saya jual. Jadi ada, pokoknya kelihatan peluang sampai coba dulu ya. Betul. Oke, yogurt sudah, jeruk, belimbing wuluh, gila keren ini. Terus setelah itu baru pakaian. Setelah itu pengennya pakaian, tapi uangnya nggak ada. Tapi kenapa nggak nyoba reseller gitu? Ya itu tadi, semua reseller pada saat 2012-2013 nggak ada yang bisa menggratiskan. Bahkan saya juga ke pasar-pasar kan untuk minta bantuan, bisa nggak, kalau bahasa Jawanya kan nempel ya. Nempel sih. Kalau bahasa Indonesia ya ngutang, minjem dulu. Itu nggak bisa sama sekali karena belum dikenal kan. Ya akhirnya skill yang dipunyai nyetir ya saya coba ke rental. Rental. Jadi saat itu ya harus bisa jualan malang dan jualan Bromo, targetnya ganti lagi jualan jasa. Bromo yang saya jual, Malang, kota Malang yang saya jual untuk bisa city tour dan menjelaskan ke customer. Saat itu ya belajarnya ya luar biasa. Harus ngerti jalan kota Malang, jalan tikus, harus ngerti kuliner di kota Malang, yang recommended, yang bagus, terus yang sesuai dengan user yang saya pakai, terus rekomendasi tempat wisata, dan lain sebagainya. Bisa menjelaskan daerah-daerah ini dulunya gimana, atau ininya bisa menjelaskan seperti itu juga, ada nilai poin. Ketika punya nilai poin, akhirnya tipnya semakin banyak. Iya. Nah, pengalaman selama menjalani usaha jasa travel, ini yang paling unik apa, paling berkesan gitu? Paling berkesan, ada user saya yang itu sampai order ke tempat saya sampai 3-4 kali ya. Itu juga ada. Pertama saya masih ikut rental, terus kemudian saya jalan sendiri. Jalan sendiri itu ya, kalau ada orderan, saya pinjam rentalkan mobil orang, baru saya pakai. Nah itu dia sampai kenal, nganggep saya keluarga, kemana-mana. Kalau dia ke Jawa Timur, pasti ngontak saya. Mau ke Banyuwangi, mau ke Jember, apalagi di Malang, pasti ngontak saya, minta saya dipandu atau ditemani untuk wisata jalan-jalan. Dia akan ngajak kru atau keluarga ataupun teman-temannya dari Bandung, itu sampai seperti saudara sendiri. Iya. Bahkan yang seperti itu tipnya malah semakin banyak. Malah banyak banget. Karena memang saat itu orientasinya yang penting saya dapat uang lebih banyak untuk bisa kuliah, untuk bisa hidup. Bahkan dengan orang ini juga saya bisa jual Bromo lebih mahal, Mas.
Caranya saya tawarkan untuk bisa makan di Bukit Teletubbies, saya bawakan meja kecil, Iya. terus saya bawakan kursi dari Malang juga kecil-kecil, duduk-duduk di situ, makan soto, makan makanan sederhana. Tapi saya jual di situ 1,5 juta, 1 juta, kan lumayan. Hanya Iya. sotonya saya bawa dari Malang. Terus di situ tinggal bawa kompor portable anget. Anget. Tinggal makan-makan mereka dapat fotonya, momennya. Modalnya itu cuma 100.000. Iya. Kursi minjem ke tante, minjem ke temen, minjem ke kontrakan. Iya. Saya bisa jual 100.000, modalnya sedikit banget, tapi dapatnya banyak. Banyak, lumayan dapatnya ya. Kalau makan soto atau makan makanan aja di Kota Malang kan biasa. Banyak, Tapi biasa. kalau makan di Bukit Teletubbies, Itu luar biasa karena dapat momentumnya Momentumnya dapat, ya. terus rasa feel-nya. dapat. Nggak semua orang bisa makan Bisa. di situ soalnya. Iya, iya. Nah, itu saya sediakan untuk makan di situ. Bisa makan di situ. Enak kan? Terus baru-baru ini juga beberapa selebgram kan nyobain kayak gitu. Padahal sampean udah dari dulu banget ya. Sudah saya lakukan di situ karena jiwa jualannya dulu sudah tinggi. Iya. Sudah pengen, kalau aku menghasilkan gini aja kurang kayaknya. Dulu saya sudah bawa hal seperti itu, saya jual. Akhirnya orangnya juga bersedia. Nggak apa-apa Mas Yusuf, dibawa aja makanannya, nanti bisa membantu kami saat wisata di sana bisa lebih dapat. Plus juga foto-foto sama video itu saya juga saya handle juga. Tapi ya yang ringan-ringan, bisa untuk status, untuk feed gitu aja, bukan video yang kelas berat. Kalau zaman dulu Bukan. penting upload ke Facebook gitu ya. Betul. Masih Pamer ke keluarganya. BBM saat itu. Masih BBM ya? Masih BBM. BBM. Masih BBM. Asik itu zamannya BBM. Yang penting bisa buat status BBM. Dapat status BBM. Ngomong-ngomong BBM itu, saya punya 5 admin BBM kan dulu, yang setiap update status itu pasti menghasilkan uang saat itu. Jualan celana. Pada saat 2014-2015 ya itu BBM, kurang lebihnya di tahun-tahun itu. Terus setelah jasa ini baru usaha pakaian. Punya uang kan itu di jasa rental mobil ataupun mungkin wisata ya. Kalau mau bikin city tour Kota Malang, Bromo dan sekitarnya kan, yang pertama waktu saya kan pasti terbuang lama di situ dan nggak bisa kumpul keluarga. Setelah itu malamnya capeknya minta ampun. Pagi paling masih lanjut lagi, narik lagi, itu capeknya luar biasa. Resiko di jalan itu juga iya. Saya pernah juga nabrak orang. Waduh, gimana itu ceritanya? Ya memang nggak sengaja nabrak kendaraan, bukan nabrak orangnya. Tapi untungnya nggak sampai parah. Memang alhamdulillahnya nggak sampai parah. Hanya mobil yang saya kendarai itu nabrak. Akhirnya saya harus keluar ganti rugi sebesar 1 juta. Memang nggak sampai banyak, nggak sampai. Tapi itu menurut saya sudah warning. Oh ini dapatnya mungkin 250, 200, tapi keluarnya 1 juta. Ada resiko yang cukup tinggi di situ. Mending ini tak tinggalkan untuk nyoba ganti keperuntukan yang lainnya. Baru nyoba ke usaha yang pakaian itu pun belum sampai dengan merek ya. Pakaian yang saya ambil di pasar-pasar, setelahnya itu pun nggak fokus. Masih pecah fokus jualan burger, jualan somai gurita, jualan roti. Yang paling parah kan jualan roti. Iya, saya kenal sampean itu ya sejak jualan roti itu. Oh, oke. Jualan burger. Jualan burger, setelah itu terus jualan roti ya. Saat jualan burger. Ya? Somai dulu, terus baru somai goreng gurita. Di Malang dulu nggak ada loh. Cuma memang susahnya di pasar itu tuh pasarnya warm ya, yang itu dingin, harus diangetin dulu dengan cara dipasarkan lebih ngoyo sedikit supaya pasarnya jadi orang-orang lebih tertarik di situ. Tapi enak, persaingannya nggak banyak banget ya. Nggak banyak banget, nggak sampai berdarah-darah. Burger itu cerita tentang usaha burgernya gimana Mas? Kalau usaha burger ya itu memang minta bantuan kakak ya. Kebetulan kakak itu bekerja di pastry hotel yang dia bisa untuk masak ini dan itu. Jadi resepnya saya minta bantuan kakak untuk bikinkan resep di burger saya. Karena saat itu belum banyak yang jual burger hitam, saya ikutan untuk ngawali jualan burger hitam di Malang dengan resep tradisional. Beda dengan yang brand-brand yang sudah internasional itu ya. Yang itu nggak ada bumbu-bumbu
sesuai lidah Indonesia itu nggak ada banget. Itu yang saya coba untuk masuk di burger. Rotinya pun bikin sendiri. Bahkan awal-awal itu sempat sayurnya, selanya itu juga nanam sendiri. Sampai segitunya. Niatnya ya, sampai niat banget. Tapi zong semuanya. Roti bikin sendiri ya juga zong. Karena saat itu masih pada fase atau keilmuannya belum sampai seperti sekarang. Saat itu masih perlu banget belajar ya. Perlu banget belajar dari sisi finansial, leadership, marketing, branding, dan lain sebagainya. Teori-teori atau ilmu-ilmu yang berkaitan dengan bisnis masih sangat kurang banget saat itu. Akhirnya usaha roti itu gagal juga ya? Usaha roti gagal juga. Padahal itu brand burgernya sudah saya jual ke temen ya. Saya jual ke temen, terus dapat tambahan, plus juga ngutang juga buat tambahan bangun roti itu. Bangun roti. Padahal secara ini timnya tim pro padahal. Yeah. Saya hire itu ketemu tim pro, maksudnya tim pro itu orang-orang yang sudah pengalaman di bakery ya, dia sudah menjadi baker cukup lama. Itu 2 orang, sales atau marketingnya juga ada 2, ternyata juga hancur pada saat itu. Itu yang paling, kalau secara finansial yang paling dalam itu. Yeah. Tapi kalau secara fisik atau psikis yang paling dalam bisa di travel, itu yang paling dalam secara psikis ya. Tapi yang dampak setelahnya setelah roti itu memang ada sedikit psikis yang terbebani, karena salah satunya pada waktu roti itu ya pakaian saya juga turun. Uang dibawa lari sama konveksi. Terus kemudian mau nikah, terus sekalian ada hutang untuk start produksi roti saat itu. Kurang lebihnya gitu. Jadi posisinya pada waktu pas paling bawah. Paling bawah banget. Paling ngedrop ya. Jadi gimana ceritanya itu uang sampean sampai dibawa kabur gitu? Ya memang dibawa kabur. Pada saat itu memang saya hanya modal percaya aja, nyari di online, nyari di ini. Mulai 2016 itu hanya nyarinya di online. Sudah sering sih dibawa kabur, cuma nominalnya semakin lama semakin besar. Yang tadinya dibawa lari cuma 600, 500, sejuta, 2 juta, lama-lama semakin banyak. Nah, saat yang mau nikah itu, yang mau setelah nyungsep di roti itu nilainya cukup tinggi. 11 kalau nggak 12 jutaan, yang itu di tempat konveksi itu dia memproduksi produk-produk KW. Produk saya ori, RS31 nggak ada KW-KW-nya. Punya saya sendiri, tapi di tempat produksi itu ada produk KW. Nggak tahu brand apa, nggak tahu. Digerebek polisi. Termasuk barang-barang saya juga ikut disita sama polisi. Nggak tahu setelah itu dibakar atau dijual, nggak ngerti juga. Pokoknya katanya itu, kata tempat produksinya seperti itu. Dibawa lari atau kena gerebek polisi. Tapi setelah lama kok saya kontak, saya jalin hubungan baik, kok semakin menjauh dan nggak ada kejelasan sama sekali. Ujung-ujungnya kontak saya diblokir. Tapi ya sudahlah, wis diikhlaskan aja, memang bagian dari proses belajar. Memang seperti itu, nggak ada kendala. Memang tahapannya pasti akan semakin tinggi dari yang kecil sampai ke 11 sampai 12-an juta saat itu. Akhirnya ya harus mulai dari bawah lagi, modalnya habis. Modalnya habis. Bahkan minus malah. Masih ada hutang kan, posisi minus. Terus memulainya gimana ini, posisinya minus? Butuh produk dijual tapi nggak ada produk. Itu gimana mulainya? Mulainya ya harus dengan pre-order. Ditanya gimana ceritanya? Harus dengan pre-order karena nggak punya produk. Saya nyari konveksi lagi, tempat produksi lagi yang tak lihat itu sudah cukup bagus. Akhirnya ya saya iklankan dengan metode pre-order. Dengan pre-order itu
customer saya minta untuk membayar cash di awal, saya kumpulin sampai 30 sampai 40 piece. Saya produksikan di tempat produksi ini. Saya bayarnya DP tapi. Nah, saya dapat uang cash dari customer. Nah, dari situ lumayan bisa cukup naik lagi. Sebenarnya memang dalam situasi seperti itu kita perlu cara atau akal. Modal itu memang bukan hal yang utama. Masih bisa banget kita pakai cara-cara yang lain, termasuk ngumpulin dulu orang-orang. Tapi dengan catatan brandnya harus kredibel dan mau amanah ya. Mau amanah untuk mau menyelesaikan orderan kayak gitu. Karena ada juga itu brand yang bawa kabur uangnya. Ya, yang itulah ya. Yang itulah pokoknya. Yang itu. Terus jadi dikumpulin dulu, ada 30 pieces baru diproduksi. Jalan gitu terus saya ada berapa lagi diproduksi lagi, dikumpulin dulu. Saya bilang saat itu belum selesai ya, memang kondisinya belum selesai. Padahal kondisi kenyataannya ya kita ngumpulin dulu. Dikumpulin dulu baru diproduksikan. Secara keuangan, finansial keuangan punya space lebih kan. Kan uang customer bayar full. Saya DP kan separuh. Nah, sisa separuhnya ini dipakai ngiklan. Ngiklannya nggak boleh boncos tapi. Harus sukses ini. Harus sukses. Selain iklan boncos ya jelas separuhnya kita nggak bisa nebus. Iya. Nah, mati itu. Itu antara ya enggak. Pertaruhan itu. Pertaruhan jelas. Secara 200.000 sampai 225, kalau kali 30 berarti berapa? Jadi kan lagi turun, lagi ngedrop modal nggak ada, habis terus mau nikah juga ya, nikah terus ini setelah itu kan tadi PO ngumpulin uang, pertaruhan tadi ya. Ya itu tadi memang ada yang bisa, intinya harus yakin lah ini goal, enggak goal, uang yang dipakai untuk iklan, jelas kita nggak akan bisa untuk pakai ngelunasin produksi. Secara bayar full separuh, sisa separuhnya kan space separuhnya itu yang saya pakai untuk ngiklan. Itu antara ini nggak sukses, jungkel tambah jungkel sekalian. Dilungup sekalian. Tambah masuk semakin dalam sekalian. Selain hutang sama bank, terus dibawa lari, produk dibawa lari, ditagih-tagih sama customer. Tapi alhamdulillahnya nggak sampai ditagih customer. Alhamdulillah iklannya sudah lancar dan sukses. Untungnya itu ya. Alhamdulillahnya seperti itu. Oke. Itu tahun berapa itu? Itu mau nikah 2018. Jadi RSG 1 mulai 2016 sampai 2018 itu jatuh bangunnya. Saya sendiri belum terlalu fokus dan belum terlalu yakin dengan RSG 1. Karena masih jualan siomay goreng gurita, jualan burger, jualan roti, masih mencar gitu loh, pecah fokus gitu loh. Pecah fokus belum sampai pada membesarkan brand ini. Nah, itu yang sebagai evaluasiku sebenarnya kalau mulai 2016 sudah saya fokuskan di sini mungkin hasilnya lain. Dari 2016 sampai 2018 ini masih coba-coba ya? Masih pecah konsentrasi, artinya masih belum ngerti RSG 1 mau dibawa kemana, kalaupun mau dinaikkan modalnya nggak ada jelas. Terus kedua ilmunya juga nggak cukup untuk mengoperasikan atau membesarkan semuanya, itu masih belum cukup. Jadi hanya by keberanian aja. Ternyata keberanian aja itu nggak cukup gitu loh. Perlu sesuatu pendongkrak yang lainnya, yaitu ilmu untuk bisa membantu kita untuk boost lebih cepat lagi. Oke. Terus akhirnya diputuskan saya fokus di produk fashion, di produk RS31, lalu yang lainnya ditinggalkan ya, seperti roti, terus gurita siomay goreng gurita. Itu yang hancur duluan. Yang ditutup duluan tadi. Terus kemudian burger, roti itu sudah tutup wis. Setelah nikah sudah kita tutupkan, aset dijual semuanya, peralatan produksi sudah dijual semuanya, itu sebagai modal yang kita untuk boost lebih cepat sedikit. Boost untuk produk RS31 ya. Padahal udah punya oven dan sebagai segala macam lah ya.
Oven sudah besar, meja table, terus rak, troli, terus kemudian bahan baku, mixer juga sudah mixer skala produksi semuanya saat itu, tapi modalnya ngutang. Iya. Terus fokus ini, terus perjalanannya gimana setelah fokus di RS31? Apa lancar-lancar aja atau ada kalanya juga jatuh lagi, naik lagi, atau gimana? Ketika setelahnya lebih fokus di RS31 yang pakaian, justru malah banyak nggak ada kendala sama sekali. Semuanya seperti memang Allah bantu untuk datang orang-orang untuk bisa membantu, terutama ketemu supplier yang itu sudah cocok dengan DNA brand RS31, sudah cocok banget dengan DNA-nya. Nah, itu alhamdulillah kan justru dari situ membantu untuk bisa growth lebih tinggi lagi. Salah satunya dari ketemu dengan supplier-supplier, terus akhirnya ilmu digital marketing atau internet marketing saya semakin naik sedikit, dan juga momentumnya juga sudah pas, apalagi pandemi ini juga momentum yang internet itu membantu untuk dalam hal percepatan sebuah usaha. Gitu. Terus RS31 selain sekarang ini pakaian seperti jaket, celana, yang utama kan memang celana ya. Kita jalan awalnya celana, makanya yang punya pola cutting paling bagus Indonesia juga RS31. Pola cutting yang enak banget karena berjalannya dulu dari komplain customer yang cukup banyak, yang pahamnya kurang besar, kurang enak, kurang ini, panjangnya ini dan itu. Jadi itu kita sempurnakan di pola cutting khusus untuk orang Indonesia pada umumnya, itu enak banget untuk dipakai. Makanya cobain order celananya RS31, nanti gimana rasanya gitu. Baca dulu juga di review Shopee kita. Pasti akan senang lihatnya. Daripada kita yang ngomong, ya lebih baik ngomong, baca aja ya. Baca reviewnya celana-celana produknya RS31 di marketplace. Iya. Jadi reviewnya atau ulasannya dari customer sendiri lah. Sampai nggak perlu menjelaskan. Terus celana, jaket, sama beberapa baju dan apa itu hem dan kaos. Sekarang menambah, sepertinya produknya makin banyak ini produknya. Apa aja ini Mas? Ya, alhamdulillah sejak pandemi ya, terutama mulai Oktober tahun lalu ya, 2022, kita hanya mengembangkan yang namanya ini Black Magic aja. Yang pertama saat itu, terus berkembang sampai kemudian keluar engine degreaser ini, pembersih mesin, terus kedua keluar kompon, semir ban, terus keluar esen pancing, pomade. Produk jamurnya yang belum masuk ini di sini. Nah, nanti jamur itu untuk membersihkan jamur di kaca, ada di akuarium, di cermin dan lain sebagainya. Ya, intinya di kaca-kaca dibersihkan pakai itu. Ini sejak pandemi yang kita muncul dan developkan semakin banyak. Jadi baru tahun kemarin ini ya? Betul, baru tahun kemarin. Tapi penjualannya sepertinya kencang juga ini Mas. Ya, alhamdulillah ini yang salah satu ini ya, ikhtiar yang Allah bantu untuk dapat pendapatan lebih untuk mengembangkan RS31, salah satunya dari produk-produk yang kita punya. Dan kita juga membuka reseller. Kalau mau join di menjual produk RS31 yang seperti ini, kita sudah buka join reseller. Gabung aja, nggak apa-apa. Modalnya minim dan juga ini ya, nggak terlalu banyak bersaing. Jadi akan lebih mudah lagi untuk jualan. Ini yang mungkin daging-dagingnya ya, buat teman-teman yang punya usaha atau mau merintis usaha. Pertama yang mau saya tanyakan adalah strategi internet marketingnya yang dipakai di RS31 itu seperti apa Mas? Oke, daging-dagingnya ya, ya nggak daging-daging juga, ada gaji-gajinya sedikit ya. Mungkin juga kemasukan tulang-tulang sedikit. Karena memang nggak akan bisa menjelaskan di sini secara detail secara menyeluruh nggak. Intinya yang pasti di bidang digital marketing yaitu traffic. Tinggal kita bisa ngirim traffic sebanyak mungkin, setinggi mungkin dari
dari sumber-sumber traffic. Bisa sosial media kan wajib banget itu sebagai sumber traffic, atau artikel atau yang lain sebagainya itu sumber traffic untuk mengarahkan ke toko kita atau ke Instagram official kita, itu sangat mungkin banget. Nah, caranya gimana? Ya harus menambahkan quantity itu tadi, yang mungkin trafficnya awalnya hanya 500, bisa nggak untuk meningkatkan jadi 3.000, jadi 5.000, itu harus wajib banget traffic ditingkatkan. Karena nggak mungkin kan ada orang order 1.000 kalau trafficnya 500, jadi trafficnya harus bisa aja 10.000, ordernya 500, bisa aja seperti itu. Karena kalau saya sendiri biasanya 5% dari traffic, jadi kalau menginginkan suatu orderan ya trafficnya 5% dari traffic yang datang. Misal ada orang datang 10.000, yang order 5%. Bisa aja seperti itu. 500-an lah ya. Oke, seperti itu. Terus media atau yang digunakan untuk sampean promosi itu apa aja Mas? Seperti apa? Marketplace atau media sosial, Instagram mungkin? Ya nggak jauh beda lah sama semua yang sudah melakukan ya. YouTube juga kita lakukan, kita gas. TikTok juga iya, Instagram juga iya, terus Facebook juga iya kita garap. Hampir semua media sosial yang itu berpotensi menjadi sumber traffic yang tinggi ya kita lakukan aja, nggak kita tunda-tunda. Yang paling kenceng dari mana ini Mas penjualannya? Kalau yang paling kenceng, hampir semuanya kenceng sih, kecuali TikTok, karena TikTok kita masih baru ya, belum terlalu ini. Alhamdulillahnya Instagram juga lumayan, Facebook juga lumayan dengan iklan Facebook Ad. Terus kemudian yang jadi unik gini loh, banyak orang yang Facebook Ad itu ngiklan biaya konversinya untuk per produk itu 80.000 sampai 100.000. Jadi ketika untuk laku satu produk itu harus dapat untung 100.000 kurang lebihnya per produk. Nah, saya meskipun ngiklan di Facebook Ad itu kayak kompon masih saya jual 40.000. Untungnya memang kita nggak banyak-banyak. Blackmagic juga masih tetap kita jual 39.000, Esen pancing 60.000, pomade 50.000, pembersih mesin 43.000. Itu iklan ad loh. Bisa saya jual dengan harga seperti itu. Nah, di luar sana atau orang-orang yang mungkin internet marketer atau yang sudah biasa atau mungkin ikuti kelas, pasti menyarankan untuk biaya akuisisinya itu 80.000 sampai 150 mungkin aja. Jadi yang tinggi itu misal harusnya nggak jual segini tapi jualnya 300.000 atau 250.000, yang 100.000 itu untuk biaya iklan. Tapi saya bisa untuk bikin ini tetap harga 43.000, ini tetap harga 50.000, tapi ngiklan di Facebook Ad, di Instagram Ad, bisa banget, ampuh banget, enak kan? Itu gimana Mas? Kok sakti? Ya ada triknya, ada caranya yang pasti. Yang pasti untuk detail dalamnya kurang bisa menjelaskan dengan teknis yang seperti ini. Pasti ada beberapa hal yang nggak akan bisa dapat, soalnya nggak kelihatan dashboard iklannya, nggak kelihatan sama sekali. Kita hanya ngiklan, yang pasti ad kita kerjakan, kita juga ngiklan, tapi nggak sampai yang tinggi-tinggi banget. Alhamdulillah juga nggak boncos, dan itu juga berimpact di penjualan. Alhamdulillahnya seperti itu. Iya. Terus timnya sampean itu kan sampean membangun mulai dari sendiri, terus punya karyawan 1, 2, terus nambah. Itu ada yang karyawan yang lebih dari 1 tahun ada Mas? Alhamdulillah ada, yang 5 tahun juga ada. 5 tahun ada ya? Alhamdulillah, yang sudah 1 tahun juga ada. Gimana itu Mas? Membangun tim atau sederhananya bikin karyawan betah aja lah? Oke, intinya kan ya harus bisa sama-sama win to win ya, dimanapun kondisinya harus win to win. Kalau nggak win to win ya nggak akan bisa untuk diajak lama. Plus juga harus bisa menyamakan visi misinya, terutama ya pada waktu rekrutmen harus bisa benar-benar selektif dan ngelihat yang mau dimasukkan ini apakah nantinya bakal jadi blunder atau bisa untuk nge-boost produktivitas kita. Yang pasti sebagai pengusaha atau business owner pasti mengajak semua customer, menganggap semua staff atau karyawan itu seperti keluarga. Tapi belum tentu
Staff menganggap kita sebagai keluarga, mau Iya. apa enggak. Iya. Kalau nggak mau berarti ada sesuatu di bisnis kita, di karakter kita. Kalau yang sudah mau ya alhamdulillah, berarti itu sudah merasa puas dan senang dengan kinerja atau sifat sekaligus akhlak kita ataupun perilaku kita lah intinya ke mereka. Oke, jadi kalau ada karyawan sampai 5 tahun itu kan berarti betah termasuk ya. Betah, dan alhamdulillah juga bisa untuk sevisi ya, sevisi dan sevibrasi, dan juga bisa seperti keluarga sendiri. Terus ini Mas, saya ngelihat timnya sampean kok kebanyakan cewek ya Oh oke. sekarang ini. Nah itu awal mulanya memang saat pisah ya, saat pisah untuk nggak melanjutkan di roti itu, yang saya punya hanya satu aja yang untuk tak ajak ngebus lagi. Karyawan Yang staff saya yang tinggal satu itu aja yang untuk tak ajak membesarkan RSG1 di pakaian ini. Jadi itu cikal bakalnya karena perempuan. Nah, sedangkan di sini itu di RSG1 kita buka terus 7 hari tanpa libur. Iya, 7 hari. 7 hari tanpa libur memungkinkan banget ketika nanti Sabtu Minggu atau Senin itu ada yang ngambil libur. Jadi kalau berdua aja nanti laki-laki sama perempuan itu memungkinkan akan jadi dosa. Iya. Jadi lebih baik karena awalnya sudah terbentuk perempuan, ya udah kita bikin semuanya perempuan supaya nggak ada dosa di penglihatan mata dan juga lawan jenis atau yang bukan mahramnya untuk dalam satu ruangan yang tertutup. Lebih baik kalau dalam jumlah yang banyak nggak ada kendala mungkin ya, dan bisa saling menjaga. Tapi akan lebih bagus lagi kalau sesama jenis. Itu alasan dasarnya. Dengan begitu kita salah satunya bisa membuat kondisi ini lebih kondusif lagi ya, dan lebih apa ya, nggak ada seperti PDKT dan lain sebagainya, atau mungkin sesuatu yang memang Allah haramkan di situ. Jadi untuk salah satu kuncinya untuk bisa push lebih cepat yaitu tutup semua pintu-pintu dosa atau sesuatu yang memang dianggap Allah dosa, itu harus kita tutup untuk memudahkan jalan kita untuk bisa lebih naik lagi. Itu alasan yang paling utama. Alasan paling utama. Kalau sampean juga biasanya kesini sama istrinya ya? Sama istri, dan di sini paling nggak terlalu lama. Kalaupun lama paling hanya lihat atau ini sesuatu lebih banyak, bisa aja juga hanya kerja remote aja. Banyakan dari rumah ya? Banyakan dari rumah. Oke, itu jadi alasannya. Kecuali mungkin kalau karyawannya sudah banyak banget, harus ada yang bagian angkat-angkat, mungkin baru masukkan yang cowok mungkin ya. Mungkin bisa aja karena saya masih mikir ketika hari Minggu bisa memungkinkan yang masuk itu 2 orang aja. Nah 2 orang ini kalau laki-laki sama perempuan aja yang masuk kan bahaya. Nah itu nanti yang secara pribadi saya kurang cocok, kurang sreg. Kecuali nanti kalau orderannya udah puluhan ribu gitu kan, sudah banyak orang ya, banyak orang sudah harus bisa menjaga sendiri. Tapi alangkah lebih baiknya harus bisa dipilah-pilah. Mungkin bisa aja yang di kantor pertama itu yang perempuan semuanya, di kantor kedua itu untuk gudang laki-laki semuanya. Bisa aja dibikin nantinya seperti itu. Untuk lebih nutup pintu dosa itu tadi. Masuk. Oke, jadi timnya bukan kebanyakan, kalau sekarang cewek semua ya, maka alasannya itu ya. Oke. Sekarang penjualannya udah mulai kewenceng Mas ya? Iya, alhamdulillahnya setelah lebaran itu kita sudah boost. Grafiknya naik semuanya, alhamdulillah. Pasca setelah lebaran, setelah kita punya beberapa produk ini, terus yang lainnya juga membantu, itu bisa bikin RSG1 semakin naik untuk dari sisi grafik penjualan. Dasarnya atau fundamentalnya sampai dalam membangun usaha ini seperti apa Mas? Yang pasti karena saya muslim, alhamdulillah Allah berikan hidayah kepada saya setelah menikah. Sudah cukup banyak Allah berikan peringatan saat itu. Nah, andasan saya yang pasti jelas agama. Kalau
agama nggak dilibatkan dalam segala hal, terutama dalam bisnis. Harus bisa memperhatikan hukum halal haramnya Allah. Kalau memang di situ memang Allah haramkan, ya harus ditinggal. Nggak boleh protes, nggak boleh banyak komplain. Seperti kayak meskipun itu kayaknya nggak masuk akal, harus bisa ditaati atau dituruti. Karena dengan kita taat kepada Allah dan Rasulnya, itu memudahkan untuk bisnis kita naik dan akan dibantu beberapa orang atau dibantu banyak hal yang akan membantu kita. Salah satunya dengan seperti itu, jadi dibantu punya ide-ide yang lainnya untuk membangun marketing, untuk ini dan itu salah satunya saya yakin bahwa itu dibantu oleh Allah, dimudahkan oleh Allah untuk didatangkan orang-orang ke sini, supplier yang baik, yang pas, yang cocok, terus kemudian nemu produk develop, terus juga bisa dibantu dengan tim yang alhamdulillah juga sudah berkontribusi yang cukup bagus banget. Itu salah satunya dengan harus bisa menerapkan hukum halal haramnya Allah. Kalau Allah memang menyampaikan haram, ya haram, kita harus bisa menjauhi. Kalau memang itu Allah menyatakan halal, ya bisa kita nikmati atau bisa kita lakukan. Karena apa? Banyak yang sudah saya lakukan hanya berdasarkan teori-teori aja, hanya berdasarkan ilmu-ilmu bisnis aja yang saya terapkan. Bisnis plan dibangun, analisis SWOT, marketing mix, dan lain sebagainya, teori-teori bisnis semuanya, bagaimana supply chain management dan lain sebagainya sudah saya terapkan. Namun saya nggak memperhatikan tentang hukum halal haramnya Allah. Meskipun perencanaan atau planning bisnisnya sudah dibikin matang bagus, pada kenyataannya pasti blunder. Sudah sering blunder banget. Tapi ketika kita dengan menggunakan memperhatikan apa yang Allah haramkan dan Allah halalkan, cara-cara yang memang yang Allah halalkan, itu akan lebih mudah banget untuk bisa growth atau naik. Kalau dengan kita egois, nggak apa-apa ini untuk kebaikan dan lain sebagainya, kalau memang di situ Allah haramkan, nggak akan bisa untuk akan, meskipun bisa, itu akan kita perlu effort atau tenaga lebih besar lagi untuk bisa naik. Nah sekarang justru alhamdulillahnya dengan begini saya lebih effortless banget, nggak terlalu ngoyo banget seperti dulu yang harus pagi-pagi masarin roti, harus produksi, harus ngambil bahan baku, belanja bahan baku, harus ini dan itu, ribet banget. Sekarang sudah alhamdulillahnya sudah dimudahkan oleh Allah, lebih ringan banget untuk operasional di bisnis, tapi grafiknya sudah bisa naik. Itu dia yang melandasi saya harus berhijrah dan harus juga memperhatikan apapun itu. Kalau memang dalam menjalankan bisnis atau jualan kan ada yang paling dasar kan ada 3 memang. Modal juga wajib halal, nggak boleh korupsi, nggak boleh manipulasi, nggak boleh modal riba dan lain sebagainya. Terus kemudian sistem juga harus halal, nggak ada sistem penipuan, ngoror, ketidakjelasan dan lain sebagainya, itu nggak boleh. Termasuk PO itu memungkinkan untuk ketidakjelasan ya. Tapi kalau kita punya amanah untuk membalas atau memberikan tanggung jawab, itu nggak ada kendala. Tapi jangan sampai membawa lari uang yang dari PO itu. Terus kemudian produknya halal. Produk halal yang seperti apa? Produk halal ya yang memang nggak diharamkan. Miras itu haram, jelas. Terus kemudian babi dan lain sebagainya, yang produk yang memang Allah haramkan nggak boleh. Terus produk KW itu juga jangan salah, memang produk KW itu juga secara nggak langsung kita mengambil hak orang lain, pemilik merek itu, yang sebenarnya itu menjadi bumerang kita untuk menambah dosa dan membuat kita untuk growth lebih susah lagi. Karena ada produk yang kita sudah itu ngambil hak orang lain. Jadi apa ya? Kalau menurut saya produk KW itu, ini orang ada susah apa? Contohnya gini, brand Adidas kan, kita ngambil contoh Adidas. Adidas kan susah payah nih bangun dari puluhan tahun yang lalu. Terus tiba-tiba sudah besar, kita jiplak aja pakai logonya dia, pakai namanya dia, kita jual produknya. Itu kan kita menzalimi itu ya, pemiliknya merek, itu ya. pemilik brandnya itu ya. Dia. Itu kita yang banyak yang nggak sadar dengan seperti itu. Bahkan seperti itu. Di beberapa marketplace itu
Ini untuk mungkin sebagai pembelajaran juga. Ada yang mungkin ngambil produk saya sendiri ya, atau ngambil foto-foto yang saya produksi tapi dipakai untuk jualan produk dia. Iya. Bisa aja mungkin kan seperti itu, ngambil download foto-foto itu. Foto Nah, sampean. itu memang akan ada impact sedikit dalam penjualan, tapi nggak akan bisa membantu kalian untuk bisa growth lebih tinggi, karena kalian hanya ngambil, mencuri foto-foto saya gitu loh, Iya. mencuri ambil marketing kit yang sudah saya siapkan. Dari Itu awal juga sudah nggak bener ya. nggak bener. Nggak bener. Secara akal manusia ini sebagai percepatan, percepatan untuk dia lebih cepat produksi, ambil gambar dari tempat saya aja, ambil download punya yang sudah siap aja. Tapi kan kalian nggak bayar biaya lelahnya tim yang memproduksi, tenaga pikirnya yang memikirkan konten itu, nggak memikirkan itu. Hanya percepatan tapi dengan cara dolim ngambil marketing kit orang lain. Nah, itu juga penting banget, jangan sampai dilakukan. Kelihatannya sederhana tapi Impactnya impactnya tinggi, ya. akan lebih sulit untuk bisa growth lebih tinggi, karena nggak akan Allah mudahkan. Terus kedua, marketplace juga akan mendeteksi itu sebagai ini menduplikasi, nggak akan dibantu untuk disebarkan ke user-user yang lainnya. Kata kunci juga jangan nyontoh, deskripsi jangan nyontoh, terus kemudian foto juga jangan nyontoh, harus produksi sendiri semuanya. Itu dari awalnya, fundamentalnya di situ ya. Harus semuanya wajib halal. Kalau kita sudah melanggar yang haram ya akan memunculkan sesuatu yang itu membuat kita lebih susah untuk naik. Betul, untuk naiknya lebih susah. Kalau usaha Anda segitu-segitu aja, coba koreksi diri Anda. Banyak-banyak muhasabah, ya betul. Banyak-banyak muhasabah. Bener gak ini? Karena kelihatannya sederhana tapi ya memang itu fatal juga. Sama seperti saya ngelihat video ya di TikTok ya. Ada orang bongkar cabai itu, kan ada yang ngambilin itu loh dari karungnya, ngambilin cabainya, diambilin sedikit-sedikit di pasar-pasar itu. Oh oke. Kan? Dikumpulkan sampai banyak. Habis itu mungkin dia jual. Kelihatannya sedikit, tapi tetap aja itu kan haram ya. Karena nggak izin yang punya, walaupun sedikit-sedikit. Ya, seperti itulah maksud saya. Sesuatu yang kelihatannya sederhana, kelihatannya nggak apa-apa, ternyata bisa menjadi masalah besar, dan itu ternyata dosa juga, nggak halal juga. Iya, karena selain bakal jadi Allah memberikan peringatan di dunia, nantinya kelak juga akan memberikan azab yang pedih di akhirat. Itu yang nantinya bakal berat gitu loh, perjuangan kita, karena nggak cuma di dunia kan, bahkan sampai di akhirat. Di akhirat. Nah, yang kalau di dunia tak sih mending ya. Nanti hitungan di akhirat ini yang repot ini. Nah, itu dia. Oke, itu dasarnya Mas Yusuf dan RS31 membangun fundamentalnya. Sekarang kalau ngomongin bisnis, nggak ada modalnya is bullshit. Paling nggak kita butuh privilege lah. Paling tidak butuhnya privilege. Jadi modal itu juga butuh, tapi memang bukan yang utama ya. Dalam bisnis bukan yang utama, tapi tetap pasti butuh. Nah, setelah jatuh bangun, Mas Yusuf tadi cerita, sekarang Mas Yusuf ngelola modalnya atau dapat modalnya itu dari mana? Ceritakan sedikit ya Mas. Yang pasti modalnya dari PO-PO-an itu yang pertama. Dari PO, ngumpulin PO, dikumpulin aja terus sampai bisa lancar, itu yang pertama. Terus keduanya dari hasil jualan peralatan roti itu yang kita pakai lagi. Terus ketiganya alhamdulillah untuk produk non clothing awal-awal juga sudah dibantu untuk bisa ngutang dulu, tapi harus amanah dan harus kita bisa mempertanggungjawabkan dan bisa bikin supplier cocok. Kebetulan memang saya berpartner dengan orang, dan ini sebagai kepala produksi saya di bagian produk non clothing. Kalau ada sesuatu hal yang kurang di produk, saya pasti langsung bilang ke kepala produksi saya untuk diperbaiki produk-produk ini, dan ada komplain atau yang sebagainya untuk dibenahi. Khusus untuk yang produk-produk seperti ini, untuk yang non clothing ini. Non-clothing ya. Dan ini juga
Alhamdulillahnya dibantu tanpa modal. Ini dibantu tanpa modal ya malah. Ini modal kejujuran ya. Jadi yang ngubungin orangnya dulu yang produksi atau sampean nyoba ke sana gitu? Saya dikontak dulu waktu itu. Sampean dikontak dulu. Ketika masih belum banyak, terus akhirnya saya coba dan mau untuk membantu. Alhamdulillahnya bisa, hasilnya bagus, dan itu kita lanjutkan dengan produk-produk menyusul yang lainnya semakin berkembang. Alhamdulillah ya. Oke, itu jadi teman-teman, Mas Yusuf memutar uangnya atau modalnya dari seperti itu, bahkan ada yang tanpa modal ya, seperti produk-produk ini kan emang nggak pakai modal ya awalnya ya. Jadi dihubungin, kontak, nih tak kasih pinjem dulu gitu ya, kasih pinjem dulu, lah itu laku sampean kasihkan uangnya. Jadi memang yang namanya keberuntungan itu ada dua faktor ya. Yang pertama memang kesiapan dan peluang. Ada peluang tapi nggak siap, nggak akan bisa. Ada kesiapan tapi nggak ada peluang juga nggak bisa. Jadi dua faktor itu penting banget dalam menentukan kita untuk bisa nantinya mau bertumbuh atau berkembang lebih baik lagi. Itu ada dua faktor itu yang perlu diperbaiki. Jadi yang paling utama juga ilmu dalam hal pemasaran itu wajib banget, harus bisa ngerti dan paham. Setelah dari pemasaran paham, ngerti ya leadership dan pengelolaan keuangan harus paham banget dan ngerti, karena semuanya berkaitan satu sama lain dan berpengaruh untuk perkembangan. Kalau ada satu sisi pun yang nggak masuk ya akan jadi pincang ya. Bagian divisi atau sesuatu bagian-bagian yang tadi sempat saya sebutkan akan menjadikan lini usaha kita pincang. Seperti itu. Oke, itu aja rasa penasaran saya tentang usahanya Mas Yusuf dan RS31-nya. Terima kasih sudah menonton. Saya sangat berterima kasih kalau teman-teman nggak skip, karena emang ini ceritanya panjang, karena memang dari awal usaha jatuh bangunnya sampai dasarnya, fundamentalnya yang sekarang, terus sedikit ceritanya tentang hijrahnya sekarang, panjang banget ceritanya sampai sekarang membangun usaha RS31-nya sampai puluhan sampai ratusan penjualan setiap harinya. Itu ceritanya Mas Yusuf. Saya ucapkan terima kasih buat Mas Yusuf udah mau jadi narasumber saya. Ini yang perdana di konten saya, di channel saya. Alhamdulillah, semoga viral ya. Semoga viral, view-nya banyak. Terima kasih sudah menonton. Tinggalkan komentarnya. Insya Allah nanti saya masuk di komennya. Ya, oke, terima kasih. Tinggalkan komentarnya dan goodbye. Dadah. Yuk.